Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat landing page dari Figma ke bentuk HTML. Jadi ini ada dua desain landing page yang pertama sama landing page yang kedua. Kali ini kita fokus kerjain dulu landing page yang pertama ya. Ini sudah dibuat landing page yang untuk desktop dan untuk mobile. Jadi kalian bisa lihat di Figma ini ada, ini salah satu klien kami yaitu ID Copy. Jadi dia sudah menyediakan Figma-nya dan ingin dibuatkan landing page untuk pemasaran produk Envato Elements. Oke, kita mulai saja langsung ngodingnya ya. Buat kalian yang punya XAMPP atau MAMP, kalian bisa membuatnya di sana, membuat folder di sana. Ini saya sudah buat ID Envato 1 ya. Nah, di sini sudah dibuat. Kemudian saya buka pakai Visual Code Studio. Visual Studio Code. Ini saya pindah dulu ke sini. Oke, ini kosong ya. Kita buat indeks PHP-nya. Oke, setelah itu kita akses coba ya di sini localhost ID Envato 1. Oke, kalian tidak lihat apa-apa. Coba kita masukkan HTML. Enaknya di VS Code adalah kalian bisa dapat bantuan emmet ya, emmet abbreviation. Jadi misalkan HTML5 gitu langsung keluar aja semuanya. Nggak kalian save, nanti kelihatan di sini. Nah, dokumen kan sama. Misalkan ini diganti Envato ID Copy Envato Elements, dia bakal berubah. Oke, selanjutnya hal yang harus dilakukan dari mengkonversi dari Figma, desain Figma ke HTML adalah kalian harus mengekspor setiap image-nya. Nah, ini bisa dari sini. Jadi kalian klik image yang mana aja, misalnya contohnya ini logo ID Copy. Setelah itu di bagian desain ada export. Nah, ini kalian bisa pilih nih, ada formatnya, ada PNG, JPG, SVG sama PDF. Kalian juga bisa tentukan nih berapa kali nih ukurannya, misalkan 2 kali atau 1 kali. Untuk PNG biasanya kalau saya sendiri itu bisa menggunakan versi yang 2 kali, karena kebetulan saya menggunakan MacBook yang sudah Retina display. Jadi kalau misalkan 1 kali, misalkan ukurannya 1 kali itu biasanya pecah. Jadi saya ambil yang 2 kali. Oke, selanjutnya kalian bisa ekspor sini, misalnya contohnya seperti ini ya, ekspor ya, misalkan ekspor 2 kali. Nah, misalkan gini, misalkan tentukan foldernya, misalkan ini logo ID Copy misalkan 2x ya, 2 kali. Nah, kalian simpan seperti itu. Nah, ini semuanya disimpan satu-satu, disimpan semua ya. Nah, saya kemarin sudah menyimpan setiap bagian dari image-nya itu. Ini kalian bisa lihat, ini sudah saya simpan. Ada yang bentuk SVG, ada yang bentuk PNG. Kenapa sih harus SVG? Kenapa harus PNG? Ada beberapa pertimbangan. Salah satu misalkan kayak kalau PNG itu biasanya gambarnya berupa image yang bitmap, itu biasanya PNG. Tapi kalau misalkan dia berupa icon yang dia vektor, saya bisa menggunakan SVG. Nah, seperti ini. Tujuannya adalah ukurannya tetap kecil tapi tidak pecah. Seperti itu. Oke, kita mulai coding ya. Ini kita namakan header, Terus yang ini kita namakan part-part. Ini ada beberapa part ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, soalnya segitu ya, sekitar 8 part. Jadi kita kerjakan yang desktop dulu sementara ini, karena image-nya sudah di copy. Kita kopas dulu ya image-nya, ini kita kopas ke sini, kita kopas, kita kasih nama foldernya image. Nanti di VS Code bakal keluar nih. Nah, ini image ya, banyak toh. Nah, oke. Setelah itu
Apa yang harus kita lakukan? Kita mulai desain dari sini ya. Ini kan head detail sudah. Nah, kita buat style CSS ya. Kita buat style CSS biar tidak nyampur jadi satu di indeks PHP-nya. Jadi kita buat style CSS-nya. Kita buat di sini style.css. Nah, misalkan di sini kita kasih bintang ini buat keseluruhan, heading 0, margin 0, background bodinya itu kita kasih background, misalkan contohnya backgroundnya abu-abu ya, CCC ya. Nah ini kan masih belum bisa, ini soalnya emang belum ditautkan ininya CSS nya, jadi kalian harus menautkan CSS dulu. Link rel style sheet, refnya ke style CSS. Oke, kita coba. Nah, ini sudah tertautkan, udah ngeling ya CSS-nya ya. Ini kelihatan banget, ini abu-abu ya, ini abu-abu. Oke, kita perhatikan desain dari Figma ini. Ini kan full ya, full width ya. Ini full width, tapi ada nge-wrap di bagian ininya. Nah, untuk membuat desain seperti ini biasanya saya buat jadi satu dulu, misalnya wrapper, misalkan div id wrapper. Nah, wrappernya ini dia full width, misalkan tes gitu ya, tes dulu ya, misalkan tes dulu. Nah, di sini bakal keluar tes. Nah, kita buat yang full width, misalkan id wrapper itu dia itu widthnya 100% ya. Nah, kemudian ini setelah wrapper ini kan ada, kita anggap ini header ya, tapi biasanya bilangnya sih hero, bilangnya kalau di orang desain biasanya bilangnya hero. Nah, kita buat hero nya ini, kita buat sini ya, hero ya, div class hero. Nah, hero. Nah, di sini baru kita buat wrap kecil ya, wrap kecil yang intinya itu biasanya maksimal sekitar 100 pixel, atau biasanya kalau dilihat dari website Apple itu biasanya 980 pixel. Jadi seperti itu. Misalkan kita buat di sini hero-nya itu width-nya full width ya, tapi di dalamnya kita bikin kelas lagi, div class misalkan inner wrapper ya. Inner wrapper ini ukuran yang 980 pixel. Inner wrapper. Ini widthnya 980 pixel, atau paling mudah dibikin jadiin 2 ya. Inner wrapper ini 980 pixel, atau kita bisa masukkan di atasnya, misalkan ini nanti bisa diubah-ubah, misalkan kita pakai root ya, kita pakai root, jadi ini widthnya bisa, misalkan ini inner wrapper, kita bikin variabel ya, inner wrapper 980 pixel. Nah, sini kita masukkan variabel di sini, inner wrapper, variabelnya inner wrapper. Jadi di sini tuh misalkan kita masukkan tes ya. Nah, di inner wrapper sendiri itu marginnya itu tengah ya, kita margin 0 auto, ini maksudnya menengahkan posisi ini biar kita tahu inner wrapper itu seberapa. Kita kasih misalkan backgroundnya itu red ya, paling mudah sih. Jadi kita lihat di sini, nah dia tengah tapi 980. Tujuannya adalah biar, nah ini tapi agak salah ini, mending kayak jangan widthnya 980 tapi max width. Jadi max width itu 8
lebar maksimal. Jadi dia bakal ngikuti ketika ini tidak scroll kan. Nah, ini tidak scroll. Tujuannya nanti kalau di mobile itu bagus. Jadi ini tidak perlu ngoding lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya kita coba masukkan logo ID copy. Sorry, ini kanan. Iya, nggak apa-apa. Kita masukkan logo ID copy, misalkan IMG SRC misalkan image ya, image. Nah, ini kan logo ID copy yang ada yang biasa sama yang 2x. Tadi yang 2x itu yang lebih tinggi resolusinya. Kita bisa logo ID copy yang PNG juga bisa ya. Nah, kita coba lihat. Nah, seperti ini kan. Nah, kalian bisa lihat ini sebenarnya agak pecah kalau di mata saya ya. Kalau mungkin di video nggak seberapa pecah, tapi kalau di mata saya agak pecah. Jadi saya pakai yang 2x saja. Nah, seperti besar banget, tapi sebenarnya ini kalau dikecilin pas. Nah, ini logo ini ukurannya berapa? Ukurannya kalau kita lihat di Figma itu 169 kali 79. Jadi kita ambil misalkan 170 ya, misalkan widthnya 170. Nah, kita kasih kelas di sini, misalkan image kelas logo ID copy. Nanti kita bikin di sini di CSS-nya logo ID copy, width-nya 170 pixel. Kita anggap seperti ini. Ya kan, 169 kan koma sekian kan, berarti anggap aja segitulah. Nah, kita ubah. Nah, di sini bakal tidak pecah karena emang sudah 2 kali lipatnya. Misalkan ini 169 lah biar bagusan. 169 ya, ini kayak gini. Nah, ini logo ID copy di sini. Nah, kemudian ada tulisan kreativitas tanpa batas dengan Envato Elements. Ini kita bisa kopas nih. Nah, kreativitas tanpa batas. Ini misalkan kita kasih ini H1 misalkan. H1 ya. Kita ini kasih, oh karena ini di header ya, kita ini header, kita bikin gimana? Oh, nanti dulu aja. Nanti kita wrap setelah ini. Kita kasih ini H1 kreativitas tanpa batas dengan Envato Elements. H1 ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, itu tanpa batas. Kita kopas dulu teksnya dulu ya, nanti biar memudahkan. Nah, ini description-nya P. Coba kita wrap dulu. Nah, ini misalkan P-nya kelasnya ini, misalkan ini kelas header text. Ini kelasnya description. Header description. Header desk ya. Nah, kalian bisa lihat di sini juga udah ganti kan. Kemudian ada beli sekarang, ini ada tombol, dan ini ada tombol telepon juga. Misalkan ini ada CTA ya, beli sekarang. Kita bikin di sini karena ini sejajar, kita buat div sendiri ya. Div kelas CTA. Nah, di dalamnya ada href. Sementara kita pakai pagar dulu. Ini adalah beli sekarang kata-katanya. Beli sekarang. Kemudian yang kedua itu hubungi. Ini nomornya kita kopas dulu. Kita kopas. Ref. Ini tel, ini karena nomor telepon ya. Kita kasih tel ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini tel ini kalau misalkan diklik ini bisa telepon ya. Bisa FaceTime ya. Oke, karena ini sudah selesai, ininya sudah selesai, ini headernya. Nah, ini butuh cepat gimana nih nambahin butuh cepat? Nah, nanti aja ini butuh cepat. Di belakangan. Oke, ini kan headernya sudah ada. Ini desain ini itu desain untuk ininya, desain untuk headernya. Oke, ini backgroundnya pakai biru.
Background biru itu di sini kita pakai ini BG biru SVG ya. Ini kita masukkan di sini di hero ini, bagian hero, kelasnya hero, backgroundnya, URL-nya, image BG biru SVG. Coba kita lihat. Nah, sudah keluar kan? Tapi kita harus remove dulu ini, bodinya ini harusnya pakai putih karena itu agak transparan jadi mengganggu. Dan inner wrappernya ini kita hapus dulu backgroundnya. Nah, bakal seperti ini kan. Nah, setelah itu kita masukkan ini gambar retro ini, tulisan retro ini ada di ini. Gambar apa ya? Ini gambar cover envelope, kita kasih nama cover envelope ya. Ini karena ini di bawah bukan sebagai background, maka kita masukkannya di sini. Di bawah, bukan di inner wrapper tapi di luarnya ya, di sini ya. Div class kita kasih nama apa? Kita kasih nama cover envelope. Jadi img src image cover envelope. Semoga otomatis ya. Cover envelope ini. Coba kita lihat. Dah ya, kalian bisa lihat. Tapi ini over ya, overlay sekali ya. Kita buat ini karena ini IMG, kita buat di sini cover. Jadi biar enggak melebihi batas. Ini kan lebih batas kan. Wah, ini kan nyekrol jadinya kan, jelek kan. Cover envelope max width 100% ya. Kita buat max width 100%. Dan ini kan IMG kan, di dalamnya cover envelope kita buat max width-nya itu juga 100%, misalkan 100% gini. Oke, kita lihat, kita refresh. Oke, udah seperti ini kan. Gimana, keren juga kan. Nah, setelah itu ini kan sudah selesai. Kita styling nih, ini kan fontnya itu kan dia pakai Nunito ya, ini ada di Google Fonts. Kita coba cari fonts google.com Nunito. Nah, ini dia pakai Nunito yang apa ini? Pakai Nunito yang extra bold lah. Kita download semua aja lah. Yang Poppins ini di remove. Kita pakai Nunito kita masukkan semuanya. Cara gini, misalkan ini kita harus deteksi dulu sih mana yang diperlukan sih. Misalkan kayak ini kan Nunito extra bold, yang ini Nunito yang medium, ini beda lagi. Nunito yang semi bold berarti sekarang extra bold ya. Extra bold itu yang ini kita select extra bold. Terus yang medium, semi bold juga tadi ya, semi bold sama yang medium kita select dulu. Oke. Kalau udah di select, nah ini select, kita lihat bagaimana cara masukkannya. Ini pakai import juga bisa, pakai link aja ya, link rel ini kita kopas, kita masukkan ke sini. Di atasnya link ini ya, biar ke rel ini dulu. Sekarang di Google itu sudah dipasang pre-connect juga ya. Ini tujuannya kenapa kok ada pre-connect ini? Ini tujuannya nanti kalau misalkan kalian berurusan dengan Google Web
core vitals itu penting banget. Jadi intinya dia itu nge-cache dulu baru di load gitu loh. Jadi misalkan kalau ini udah pre-connect kayak gini, biasanya dia itu di cache dulu sebelum ditampilkan, baru ditampilkan. Jadi nanti skornya bisa bagus. Kalau misalnya nggak ada pre-connectnya, nanti dia di loadnya di belakangan kayak gitu. Nah oke, ini sudah Nunito. Kita coba terapkan di sini. Misalkan ini kan di headernya itu pakai Nunito extra bold ya. Nah di sini kita masukkan, kita coba lihat gimana caranya. Nah ini font family Nunito sans serif. Ini masukkan di body. Soalnya rata-rata pakai Nunito ya. Jadi di sini. Nah kalau yang extra bold itu kan yang ini kreativitas header text ya. Header text itu coba kita refresh dulu aja ya. Apakah? Nah ini sudah semua kan. Nah ini header text dia otomatis ini. Otomatis dia tebel sendiri soalnya pakai H1. Tapi ini kan extra bold ya. Kalau misalnya extra bold tuh apa? Font weight-nya itu 900. Misalkan kita masukkan gini. Masukkan di sini. Header text font weight 800. Jadi kita refresh coba. Sama aja ya ternyata ya. Dan ini itu adalah, coba kita lihat. Nah, ini berapa volt? Oh ya, Nunito lah, intinya Nunito lah ya. Nah ini ID copy-nya harusnya digabung. Oke. Nah setelah itu kita buat gimana caranya ini bisa di tengah. Wah itu gampang itu ya. Misalkan ini kita lihat ini width-nya berapa? Ini 618 ya. Kita anggap aja 620 ya. 620 kita wrap yang dari sini. Dari sini ini dari sini ini kita wrap sendiri. Kita kasih nama apa ya? Misalkan header center atau header middle atau apa terserah. Misalkan kita di sini div class header middle ya. Nah kita wrap pakai gini. Jadi ini dimasukkan semua index sini. Nah header middle itu di sini kita buat header middle itu max width-nya itu 620 pixel. Kita refresh yang ini. Nah ini kan sudah terbatasi tapi masih belum di tengah. Caranya tengahnya adalah margin 0 auto seperti sebelumnya. Dia otomatis di tengah. Nah coba kan ini masih belum teksnya belum di tengah nih. Kita kasih text align center. Jadi otomatis tengah nih. Nah seperti itu ya. Nah kemudian ini fontnya ukurannya adalah 50. Jadi header textnya itu font size-nya itu 50 pixel. Kita coba. Nah, oke, seperti ini kan ya. Warnanya juga dia 40. Yang ini berapa? Oh kok beda semua ya? Ini kok bentar, oke. Ini warnanya terlalu variatif, jadi oke kita ikutin sesuai dengan desainnya. Ini fontnya, colornya itu ini 40. Jangan lupa kasih pagar. Jadi dia agak keabu-abuan ya. Teks biasa itu ini, filenya ini. Berarti colornya di body aja, soalnya biar mempengaruhi ke semuanya ya. Nah kayak gini. Oke. Setelah itu ini tuh ada kayak drop shadow. Nah kita lihat drop shadownya ini berapa. Nah ini kalian bisa lihat nih, ini X, Y dan blurnya 6 dan ini hitam tapi 22%. Caranya gini, caranya kok misalnya seperti ini. Jadi box ini text shadow ya, text shadow ini harusnya. Ini text shadow
text shadow berapa nih? 146. Jadi 1 pixel, 4 pixel, 6 pixel. RGBA. Nah, RGBA nya berapa? Ini 000 berarti 000 0. Ini berapa? 22% berarti 0,22. Jadi kayak gitu ya. Kita refresh. Oke, jadi kan. Setelah itu ini jaraknya berapa ini? Ini kita coba kita lihat kotaknya. Ini jaraknya sekitar 39 ya, atau 30 ya. Ini kita buat marginnya, margin teksnya berarti margin topnya itu 30 pixel, anggap aja 30 pixel ya. Ini margin bottom juga kita buat 30 pixel. Oke, sudah jadi. Setelah itu, oh ya, yang penting salah satu kelebihan dari Figma ini adalah dia itu bisa berkolaborasi. Jadi misalkan desain seperti ini kan bisa dikerjakan banyak orang. Tentunya saya adalah programmer ya, sedangkan mereka adalah desainer. Jadi mereka bisa memasukkan saya ke dalam tim mereka untuk bisa mengambil gambar-gambar ini. Kalau misalnya cuma preview doang itu udah bisa diambil. Jadi buat kalian yang ingin berkolaborasi dengan Figma seperti yang saya lakukan ini, kalian butuh yang namanya Figma yang Pro. Ini kalian bisa lihat di sini bagian share. Ini kan ada banyak ya, ada banyak usernya ya. Ini salah satu, ini saya programmernya, dan yang lainnya adalah ada yang desainer, ada yang ini. Jadi di dalam tim ini, di dalam project ini itu ada sekitar 8 orang ya. Jadi setiap orang itu bisa memberikan feedback atau komen atau apapun kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang yang bisa untuk mendesain seperti ini, kalian butuh Figma Pro ya. Nah, untuk Figma Pro sendiri itu kalian bisa membelinya lewat ID Copy. Kenapa kok lewat ID Copy? Karena ID Copy ini bisa menerima pembayaran pakai rupiah ya. Kalau kalian bisa update Figma Pro kan biasanya harus bayar pakai kartu kredit tuh, agak ribet ya. Kalau ini bisa bayar pakai rekening bank, bahkan bisa pulsa, pakai GoPay juga bisa, pakai itu juga bisa, pakai Dana dan lain-lain juga bisa. Dan harga Figma Pro di ID Copy itu harganya sekitar 315.000 untuk 1 bulannya, untuk satu editor ya. Dan untuk 1 tahun sekitar 3.150.000. Jadi segitu. Jadi berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk project ini ya? Kalian bisa mengalihkan. Ini ada sekitar usernya ada sekitar 8. Jadi ya 8 dikali 315.000 ya, seperti itu. Nah, itu kalian jangan mikir mahalnya, tapi pikirlah efek dari ketika berkolaborasi membuat produk yang bagus itu seperti apa. Nanti kan penjualannya menaik atau apa, itu seperti itu. Dan sebenarnya sih harga segitu murah ya. Kalau 315 itu kalau buat 1 orang sih ya, dan sekitar 10.000 sehari. Dan kalian bisa mendapatkan banyak kemudahan seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke desain yang ini, desainnya Envato Elements ini. Setelah itu kita desain bagian tombol CTA-nya ya. Ini pilih sekarang. Ini warnanya apa? Kita lihat. Ini kita masukkan ini. Ini warnanya ini. Berarti di CTA pilih sekarang itu kita masukkan ini. Kelas CTA. Ini kasih kelas lagi ya biar mudah. Pilih sekarang. Kelasnya CTA pilih sekarang. Itu backgroundnya kuning, fontnya warnanya apa? Fontnya ini 1212. Fontnya colornya 1212.
Nice. Nah, oke, kita refresh dulu. Nah, seperti ini. Ini paddingnya bisa kita kira-kira nih berapa ya? Coba kita pakai ini. Sekitar 18. Kita ambil 16. Misalkan paddingnya kita buat satu rem ya. Satu rem itu sekitar 16 pixel. Jadi kita refresh. Nah, seperti ini. Oh iya, ini kan seperti ini kenapa? Karena dia itu masih inline ya, bukan inline block. Jadi kalau membuat biar tidak tabrakan seperti ini, kita harus memasukkan display inline block. Display inline block. Nah, seperti ini aman kan? Nah, kemudian di bagian CTA kita sepertinya harus memberikan jarak dari atasnya. Jadi di sini CTA margin kita buat misalkan 3 rem ya, 3 rem 0, maksudnya itu 3 rem atas bawah, 0-nya itu kanan kiri. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira segini cukup ya. Nah, segini, ini terus nggak ada slide-nya nih di bawahnya, berarti text decoration-nya harus di remove dulu ya. Text decoration-nya non, text decoration non, atau mungkin paling mudahnya gini aja. Kita buat di sini text decoration non. Jadi semua yang berbau link maka text decoration-nya yang garis bawahnya itu hilang. Kemudian yang ini beli sekarangnya ini kayaknya paddingnya harus ditambah yang kanan kirinya 2 rem misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi ya. Kemudian margin right sebelah kanannya bisa kasih misalnya 1 rem. Biar ada jarak antara beli sekarang sama ini. Terus ada radiusnya nih, berapa nih radiusnya? Kita lihat ini radiusnya 8. Berarti border radius 8 pixel itu berarti sekitar setengah rem, 0,5 rem. Nah, udah jadi ya. Nah, selanjutnya yang ini, kita styling yang bagian telepon ya. Nah, telepon ini warnanya apa ini? Coba kita lihat. Warnanya F1. Kita lepas ya. Ini kita kasih kelas telepon. Kita kasih .cta .telepon background. Nah, kemudian fontnya apa nih warnanya? Fontnya 12. Jadi kita kasih ini kolomnya pas di atasnya, atau mungkin ini taruh di sini aja. Taruh di sini. Oke. Jadi ini marginnya, paddingnya sama, kita buat sama. Ini line block juga. Dia border radius juga enggak? Oh iya, border radius juga. Radiusnya bisa sama sih, biar senada. Nah, seperti ini ya. Kita besarkan dulu biar kelihatan. Tadi kayaknya kekecilan ya. Oke, kita save. Nah, seperti ini kan. Nah, kemudian di sini ada tulisan butuh cepat. Wah, ini gimana masukkan butuh cepatnya ini? Ada beberapa metode sih, tapi metode yang paling mudah itu kita pakai metode gini aja. Pakai yang hardcode aja ya. Misalkan gini, di sini kita kasih span butuh cepat. Nah, kayak gini nih, keluar kayak gini. Wah, di sini kan ya. Nah, kita buat di CTA-nya itu dia positionnya harus absolute dulu. Posisinya harus absolute. Di sini tuh posisinya relatif dulu, relatif. Apa maksudnya? Dia itu untuk yang bagian CTA itu dijadikan acuan. Jadikan acuan buat nanti ini posisi butuh cepatnya ini dibuat position absolute. Misalnya butuh cepat ini span kelas butuh cepat.
begini ya. Sini CTA butuh CTA dot butuh cepat. Nah, dia positionnya di absolut. Nah, absolut dari apa? Absolut dari CTA tadi itu. Nanti tinggal kita tentukan berapa sih topnya. Top misalkan itu posisi di atasnya, misalkan kita kasih topnya 0, kita kasih right, kita hitung dari samping kanan itu sekitar 100 pixel. Nah, kita coba lihat. Nah, seperti ini kan. Ini kan seperti ini. Nah, kita pasin di sini gimana biar kayak gini. Nah, kita manual nih. Yang ini yang beli sekarang kita kasih margin rate-nya kita 2 rem itu sekitar 32. Butuh cepatnya itu kita geser. Paling mudah sih di inspect elemen ya. Inspect elemen, butuh cepat, kita ubah nilainya. Misalkan kira 200. Nah, masih kurang ya. Oke, kita lihat cek dulu. Oh, ini setara sama ini. Berarti 227 dari atap topnya ini kita kasih 10 minus 10 pixel gimana. Nah, kita naik seperti ini. Nah, kira-kira seginilah ya. Nah, ini bisa topnya minus 36, right-nya 227. Ini kita kopas dulu sini. Nah, kita kopas, kita refresh. Nah, seperti ini. CTA-nya kan kayaknya butuh space lagi ya. CTA-nya margin topnya kita buat 5 rem coba. Nah, cukup kira-kira segini lah ya. 5 rem. Kemudian ada icon ini, icon arrow down ini. Kita sudah ekspor sih. Icon arrow down ini ada di sini. Icon arrow down right. Kita cari SVG aja. Icon arrow down SVG ini ya, sudah ada ya. Nah, kita masukkan image sini sama posisinya. Kita pakai cara yang seperti ini, pakai position absolute. Misalkan div class, dia sih image ya, langsung aja image img src image icon arrow svg yang ini, icon arrow svg. Kemudian kita kasih kelas nih, icon arrow down ini ya. Kita kopas ini posisinya, ini CTA beri cepat. Ini diganti icon arrow down kayak gini. Nah, topnya itu hampir sama. Kita buat right-nya misalkan 200, ini 57. Kita coba di sini. Nah, seperti ini kan. Ini masih nggak pas ya. Nanti kita paskan lagi. Kita select dulu icon arrow-nya. Oke. Kita geser-geser dulu. Oke, ini 300 ya. Coba kita tanya, 300 kejauhan. 300 ya. Nah, ini sekitar 310 kayaknya. 310. Topnya agak turun. Nah, seperti ini. Tapi agak dekat lagi. Nah, ini kayak 300 ya. Nah, 305. Nah, seperti ini. 306. Coba kita bandingin dulu. Oh, bodi cepatnya terlalu ke atas ya. Jadi ini topnya agak ke sini. Ini agak ke sini. Nah, ini topnya ini kita ubah jadi misalkan 27 ya. Nah, seperti ini kan. Oke.
Untuk header sudah jadi ya, kita kasih tambah, oh ini paddingnya juga ya, ini di hero nya harus kasih jarak padding top misalkan 1 rem, jadi ketika nggak bisa, oh ini bisa, jadi ada jaraknya juga di kopinya, kayaknya kurang ya, kita coba 2 rem. Nah ini seperti ini. Untuk header sudah jadi part selanjutnya kita coding yang bagian untuk siapa, untuk friendzone yang untuk ini, bagian ini kita coding. Header sudah ya. Jadi dari sini sebenarnya tampilan yang seperti apapun tuh bisa aja di coding sih, selama ada CSS nya bisa. Jadi CSS yang sekarang itu udah canggih ya, nggak kayak dulu ya. Kalau sekarang itu tampilannya aneh-aneh pun juga bisa, cuma ya tinggal kalian harus bersabar mengodingnya. Misalkan seperti ini ya, ini selanjutnya kita buat yang bagian ini untuk siapa, untuk freelance. Nah kita buat yang ini itu kita bikin kayak gini, ini itu teks yang di tengah ya, kita buat ini sepertinya sama ya, ini berapa ini, 680, ini tadi berapa, 618, beda berarti ya. Jadi ini kita namain apa ini, kita namain div-nya untuk siapa ya, misalkan untuk siapa. Kita jangan lupa kita buat inner wrapper-nya dulu ya, kita buat partnya dulu, misalkan ini div class ini karena sama putihnya, misalkan div class part 1 atau ini. Kemudian di dalamnya kita masukkan div class inner wrapper biar posisinya pas kayak tadi. Nah setelah itu masukkan untuk siapa, kita buat ini misalkan div untuk siapa, div class untuk siapa. Nah ini kan gede semua nih, ini ketika dikopas ternyata kecil ya, itu nanti ada triknya biar teksnya itu bisa besar semua. Kita refresh dulu coba. Nah di sini untuk siapa. Nah setelah itu kita kopas nih untuk freelance, div dulu ya, teksnya belakangan. Ini freelancernya warnanya orange ya, kita misalkan kita kasih span class orange, misalnya highlight, kita kasih highlight ya. Jadi untuk freelance ini ada kelasnya khusus highlight, misalkan ini div class apa ya kata-katanya, misalkan ini itu ini sepertinya dibuat H2 deh, H2 aja lah, ini jangan hadif tapi H2 ini H2. Kita lihat, nah seperti ini. Setelah itu ini description juga, ini kita kasih description, ini B ya. Yang bisa refresh, nah seperti itu ya, tapi ini masih ada jarak ya, kenapa ini bisa ada jarak? Untuk hero ini ada padding top, ada jarak ini. Misalkan hero nya kita kasih padding bottom, atau sebenarnya image nya ada jaraknya ini. Coba kita select. Oh enggak, ini apa envelope nya ini coba kita buat display inline block.
inline inherit. Oh, dibuat display inherit ya, biar nggak ada jaraknya. Display inherit di bagian sini. Ini apa ini? Cover envelope display inherit. Ya, otomatis nggak ada jaraknya. Nah, setelah itu ini balik lagi ke untuk siapa, ini kita kopas di Envato ini, kemudian kita buat ini div ya. Misalkan di sini kita div class untuk siapa wrap. Jadi nge-wrap yang bagian untuk siapa ini. Sini kita kopas untuk siapa wrap itu luasnya sekitar, widthnya itu 683, berarti kita buat 680 ya. Untuk siapa wrap kita batasi misalnya gini, kita kasih tanda nih untuk siapa biar mudah nanti nyarinya. Max width-nya 680 pixel, marginnya 0, auto. Kita refresh. Nah, ini udah di tengah. Kemudian kita styling nih, ini warnanya adalah biru ini ya, berarti ini H2. Untuk siapa yang ini juga apa warnanya? Oh, beda lagi warnanya ya, 00682. Wah, ini beda lagi ternyata. Ini untuk siapa H2. Oke, untuk siapa wrap H2 itu colornya seperti ini. Kita lihat langsung berubah otomatis. Nah, ini kemudian jaraknya antara ini sama ini berapa, kita lihat 80 ya, sekitar 80, berarti anggapannya ya 80 ya, berarti wrapnya ini margin topnya 80 pixel. Nah, seperti ini. Dan ini text align-nya di center semua. Jadi ininya text align center. Kita lihat text align center. Kemudian ini untuk siapa gede semua nih, gimana caranya? Nah, itu ada triknya nih. Kayak gini. Untuk siapa wrap, untuk siapa dia itu text transform, nanti ada nih uppercase, jadi dia nanti berubah jadi huruf gede semua nih. Wah, kan huruf gede semua. Ini warnanya 066C, ini warnanya, ini color seperti ini. Nah, seperti ini udah. Ini ada marginnya, kita taruh di H2 nya ini. Kita misalkan ini padding 1 rem ya, jadi dia ada langsung otomatis ada jarak nih. Nah, ini untuk siapa, ini fontnya berapa, ini kecil, ini 13, yang ini 16, berarti ini sekitar 1/8 ya, 0,8. berarti untuk siapanya ini font size nya itu 0,8 EM ini ukuran yang dihitung dari ukuran bodinya. Misalkan 0,8 EM, misalkan bodinya itu 16 pixel ya, berarti dia itu 0,8 dikali 16 pixel ya, sekitar segituan lah. Ini kalau dicek berapa, sekitar 12,8 pixel ya, 13 pixel lah, segituan. Untuk yang freelancer ini kan di highlight kan, jadi kita buat highlight untuk siapa H2 highlight. Kita lihat colornya apa.
Kita lihat colornya freelance ini FF ini. Oke, kita lihat. Oke, sudah jadi kan. Apakah ini ada efeknya? Oh, tidak ada ternyata. Nah, seperti ini. Kemudian ini margin ke bawahnya berapa? Sekitar 60. Berarti 60 kita bagi 2 karena sama ininya ya, dibagi sama ini. Berarti margin bawahnya itu 30 pixel. Nah, 30 pixel seperti ini ya. Oke, yang bagian untuk siapa sudah selesai, tapi sepertinya ada yang kurang. Ini mencarinya, setelah mencari dia, nah ini kurang gede ya, berarti ini harus digedein. Coba kita ini fontnya ukuran 36, jadi font size nya 36 pixel. Kita refresh. Wah, seperti ini ya, ternyata 3 baris. Oke, berarti ininya kurang gede, wrapnya kurang gede. Kita kasih berapa? Nah, ini 700 ini baru bisa ini. 720 ini. Ya, 720 ya. Dia maunya 720. Ternyata tidak seperti yang ini. 720. Selanjutnya yang bagian untuk siapa sudah selesai. Oh ya, ada yang kurang tadi. Di bagian header ini kan ada telepon ya, ada logo, ada ikon teleponnya. Di sini tinggal kita masukkan di butuh cepat itu. Butuh cepat ada ikon telepon. Nah, di sini di bagian A-nya itu kita masukkan IMG. Nah, seperti ini ya. IMG search image telepon. Telepon tadi apa ya? Phone apa ya? Nah, ini phone SVG. Kita coba. Nah, sudah keluar tapi kurang bagus ya, kurang center ya. Nah, untuk mensenterkan seperti ini, menengahkan logo teleponnya itu, kita perlu yang namanya ini dibuat display paling mudah sih dibuat display flex ya. Ini CTA butuh cepat telepon ini display flex CTA telepon IMG ini nanti kita lihat display flex kemana. Wah, jadi seperti ini malahan. Jadi kacau. Oh iya, salah. Ini nggak pakai cara ini, soalnya nanti bakal mengacaukan ini. Jadi kita buat yang ini pakai position, pakai metode position aja, position relatif. Yang ininya position absolute. Nah, seperti ini, tinggal kita geser nih. Kita geser left sama dengan 0 seperti ini ya. Nah, seperti ini leftnya kita buat misalkan 20 pixel. Nah, seperti itu. Kemudian yang bagian telepon ini kita buat dia paddingnya ditambah ya, misalkan ini padding left 20 pixel. Oh, ternyata tidak seperti itu. 2 rem itu sekitar 36, berarti 36 ditambah 20 berarti 56 pixel. Nah, seperti ini, tapi kayaknya kegedean. Kita dekatkan lagi, kira-kira berapa yang enak. Nah, segini cukup ya, 49.
sekitar 49. Nah, ini agak berubah lagi karena ini kan tadi ada gambar apa? Gambar telepon kan. Jadi ininya geser juga jadinya. Oke, kalau yang ini kita geser lagi right-nya jadi 316. Yang butuh cepat 316. Cepatnya right-nya juga ini tambah 3. Nah, seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Setelah untuk siapanya ada bagian aset tak terbatas. Kita buat word buat aset tak terbatas ya. Kita bikin lagi di sini. Ini masuk di part 1 ya. Masih di part 1. Inner wrapper-nya. Ini kan masih satu inner wrapper ya, tapi kita buat inner wrapper div-nya di sini. Div class aset tak terbatas. Aset tak terbatas. Nah, di aset tak terbatas ini kan dibagi dua layout ya. Yang satu gambar, satunya teks ya. Kita coba kira-kira berapa ukurannya ini. Ini 460. Ini 700. Sekitar ini seperti 2:3 ya. 2:3. Jadi misalkan ini 40%, ini 60%. Kita buat dipecah jadi aset tak terbatas yang left sama right ya. Misalkan ini div class, ini yang left, nanti ada lagi yang right. Right itu yang isi gambar tadi ya. Kita buat kelas lagi sini, aset tak terbatas. Nah, aset tak terbatas ini untuk yang bagian left itu 40%, width-nya 40% dari total ya. Sedangkan yang aset tak terbatas yang kanan, yang right itu width-nya 60%. Kayak gitu ya. Terus ini kan kita kerjakannya kan dulu soalnya mudah karena gambar. Ini sudah saya ekspor. Jadi tinggal masukkan img src. Apakah masih rekaman? Masih. Loh, wah, aku rencana Aset group 2x, misalkan aset group 2x ya, ini src image aset group 2x. Jadi kita coba refresh. Nah, seperti ini, gede sekali ya. Nah, ini kita kasih width-nya 100% dulu. Satu pilihan yang saya temui ialah nasi tempong Nyonya Indra di Jalan Dharma Husada Indah 2 di Kota. Nah, img src nya kita ubah jadi max width-nya 100% ya. Nah, seperti ini. Ini di sebelah kanan ya, tapi ini muncul sebelah kiri. Kenapa seperti itu? Karena yang sebelah kiri belum ada isinya. Kita isi sekarang aset tak terbatas. Ini aset tak terbatas. Kita buat di sini aset tak terbatas. Ini div-nya, div class aset. Apa ya? Ini kasih nama aset aja lah. Aset. Nah, di sini ada image dan tulisan aset tak terbatas. Image, oke, ini kosongin dulu. Yang ini span
Ini kita kopas nih, saya tak terbatas, kita refresh. Nah seperti ini kan. Kita buat dulu tampilannya di aset tak terbatas ini, display flex ya. Coba kita lihat display flex seperti apa efeknya. Nah seperti ini. Marginnya itu dia atasnya 30 pixel, bawah 30 pixel, sampingnya 00. Kok nggak ngefek ya? Apakah ada yang salah? Oh sudah, saya salah. Ternyata kurang efek. Misalkan kita buat 60. Nah 60 cukup ya. Nah, seperti ini aset tak terbatas. Yang ini yang aset spannya ini. Aset span ini teks transform uppercase. Aset tak terbatas, warnanya biru ini ya, color warnanya biru. Kemudian ada image ini, image tak terbatas ini, kita cek di sini. Image tak terbatas ya, pakai imon, pakai icon SVG ya ini. Aset tak terbatas berarti yang GSRC image aset tak terbatas SVG. Kita cek, oke, tapi tidak sesuai. Ini aset terbatasnya fontnya 13, fontnya ternyata 13 ya. Kita buat font size nya 0, font size 0,8 em. Ini juga titik 8 ini sudah 0,8 ya. Nah seperti ini, cuma ini gak sesuai ya. Ini 40 pixel. Coba kita cek ini 40 pixel apa enggak. Oh 40 pixel, ini harusnya di tengah ya. Nah untuk menengahkan seperti ini kita butuh yang namanya display ya. Kita coba di sini aset display flex, flex apa ya namanya ya, flex direction. Oh, align item center. Nah seperti ini. Jadi di bagian asetnya display flex, align ininya ini. Kemudian kita buat gapnya misalkan 1 rem. Jadi dia otomatis seperti itu. Ini caranya berapa ini? Kita lihat. Oh cuma 10 berarti ya. Kita kasih 0,5 rem berarti. 0,5 rem. Nah seperti ini. Ini kita kopas di aset tak terbatas, aset. Nah kita kopas seperti itu, kita refresh. Kemudian kita masukkan ini kata-kata ini, semua aset yang kamu butuhkan. Ini kita jadikan H2 aja. Saya jadikan biar senada. Ini H2, semua aset yang kamu butuhkan. Nah seperti itu. Nah untuk biar setara, biar sama semua, biar senada, ini kan stylenya sama ya sama ini ya, atau beda ya. Ini 36, oh ini 26. Ini berapa? 36. Oh berarti ini kita buat bukan H2 tapi dia H3, soalnya ukurannya beda. H3 color
colornya kita buat sama, jadi kita inner wrapper. Di inner wrapper itu kita buat sama aja, misalkan di sini kita masukkan di sini inner wrapper itu di atas. Di inner wrapper H3 dia itu colornya ini. Dan yang H2 kita ubah lagi, yang H2 biar sama. Jadi ini font size nya tadi berapa? 26 ya font size nya ya. Coba ini font size 26 pixel biar ini. Oh ini kok nggak sama. Ini 26 pixel tapi tidak sama ya. Kenapa? Yang ini H3, ini H2. Yang H2 tadi kita contoh dari sini. H2 yang highlight, kita ambil yang sini, kita kopas. Yang ini kita hapus biar sesuai seperti ini. Ini juga paddingnya ditambahkan 1 rem. Oh ini harusnya padding gini. Oh tadi berarti ada yang salah berarti ya. Ini harusnya yang tadi kita ubah di dalam ini 680 harusnya. Biar oh ternyata bukan 90 coba. Nah seperti ini. Jadi emang agak harus geser-geser ya. Misalkan ini leftnya biar butuhkannya itu biar enggak jadi dua baris. Jadi ini harusnya ditambah. Berarti ini dianggap berapa persen? 45 dan 55. Ini berarti di sini 45, yang right-nya 55. Nah seperti itu. Kemudian masukkan teks situs aset. Ini paragraf, sebuah paragraf. Oke, kita refresh, langsung ada tulisannya. Nah ini kan kurang bagus ya. Kita coba di inner wrapper ini, di leftnya itu kita kasih semacam padding. Kita kasih padding. Paddingnya misalkan 1 rem aja. Tapi jadi aneh ya. Oh ya, ini enggak berarti padding right. Nah, padding right 1 rem. Oke, kita kopas dulu. Left padding right 1 rem. Ini fontnya berapa? 16 benar. Kemudian di bagian ininya tulisan ini kualitas tinggi. Ini kita buat icon ya. Ini kita buat wrap sendiri. Wrap point misalkan kita kasih nama point. Jadi di sini leftnya ini kita kasih div class
point image, ini kita kasih paragraf image dan teksnya, misalkan teksnya span kualitas tinggi. Terus ada image-nya yang geser C, image ini apa, ini lagu itu audio, video apa ya, ini berarti apa, kualitas tinggi video, ini kualitas tinggi video. Kualitas tinggi video ini kita coba, kita refresh. Oke, seperti ini hasilnya juga kurang pas ya. Jadi di bagian poin ini, di bagian P ini kita buat poin di left ya, aset tak terbatas atau jangan kita buat langsung aja poin P, dia itu display flex align itemnya itu center, jadi dia otomatis nanti semua yang berbuat apa, yang seperti poin-poin seperti ini dia otomatis display flex dan vertikal ini. Dan kita buat poinnya, poin itu marginnya itu 1 rem 0, margin dari atas. Nah seperti ini. Nah kemudian kita kopas dari sini audio sound effect. Ini kita kopas aja ya. Ini kan ada 3, jadi kita tulis 3 kan. Ada 3. Ini kita kopas teksnya audio sound effects. Kemudian ini gambar dan ilustrasi. Ini juga kita ini audio SVG, ini gambar ilustrasi. Kita refresh. Oke, tapi jaraknya kurang bagus ya. Oke, kita kasih jarak poin B, IMG, margin right, nya kita kasih 0,5 rem. Nah seperti ini, jarak sama ininya juga dikasih. Di P nya itu marginnya itu kita kasih 0,5 rem 0. Nah seperti ini kira-kira ini. Oh ini jaraknya masih terlalu dekat ya, berarti kita buat 1 rem aja. Nah 1 rem seperti ini. Nah dari sini ini udah jadi seperti ini. Tapi di sini kan kelihatan kalau teksnya itu lebih kecil dan gambarnya lebih besar. Sepertinya font size-nya emang harus dikurangi ya, atau bagaimana? Atau ininya dibesarkan 990 atau 1000 ya. Coba. Nah seperti ini 1000 juga masih kurang ya. Ya. Tapi kemudian ini biar bisa tengah itu kita ini juga teks align-nya harus display flex juga. Ini kita buat di bagian yang aset tak terbatas ini, displaynya flex, align itemsnya center, jadi dia otomatis center ya. Dia otomatis ini ada bagian atasnya ini, berarti kita kasih tambah
align item center di aset tak terbatas, kelas aset tak terbatas, kita kasih align item center. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat yang bagian kreator. Hampir sama dengan ini, cuma ini bedanya kalau kreator kan dia gambarnya di sebelah kiri. Kita sebenarnya tinggal kopas aja sih. Kita kopas. Kita tinggal kopas yang ini aset tak terbatas, tapi hampir sama, tapi ini diganti posisinya. Ini yang leftnya ini kebalik ya. Ini apa berarti? Ini kreator, kita kasih nama kreator. Ini posisi ini left, ini right. Supaya kita refresh, apakah jadi tambah kacau ya. Oke, sebentar. Ya, kreator ya. Image-nya itu menggunakan kreator group 2x ya, kreator group 2x. Kita refresh seperti ini. Nah, kenapa kok kacau gitu? Karena emang kita langsung kopas ya. Jadi kita ambil dari sini juga aset tak terbatas, ini kita ubah kreator. Ini kelasnya kreator. Nah, ini kreator left. Kreator left itu sama kayak aset tak terbatas yang kanan, berarti yang ini kita kopasnya sini, widthnya ini. Sedangkan kreator yang right itu widthnya 45 pixel, 45%. Nah, kemudian kita copy ini bersama ini kreator right, kreator left, PMG max 100%. Nah, seperti ini ya, hampir sama seperti yang di atas. Jadi seperti ini gambarnya, cuma ini nanti kita ubah. Jadi biar sama, ini kan hampir sama nih, aset tak terbatas apa itu hampir sama. Kita samakan ini ya, kelasnya biar mudah ya. Jadi ketika kelasnya disamakan tuh lebih mudah. Misalkan ini karena ini aset display flag center, ini align itemsnya ini kita ubah bukan aset lagi, tapi kita ubah menjadi enaknya ya, kita ubah menjadi title ya. Saya ini biarkan tetap namanya aset, biarkan, tapi kita kasih nama part title. Bentar, bukan di sini. Iya di sini. Aset, ininya part title. Nah, seperti ini. Ini kita ganti. Nah, kita ganti semua jadi part title. Tujuannya nanti biar mudahkan ya. Jadi yang jadi seperti itu, dia bakal langsung berubah. Misalkan ini, jadi ini kita kasih namanya part title.
Nah, dia akan seperti ini. Kita ini di kreator, kita tulis kreator. Ini kreator berubah ya. Nah, untuk bagian right kita kasih padding left itu 10 pixel. Tadi berapa ya? 10 pixel apa ya? Kita lihat di sini padding leftnya berapa, padding rightnya berapa. Untuk yang left itu padding rightnya satu rem ya. Satu rem berarti ini padding leftnya 1 rem. Nah, seperti ini. Jadi kita ubah ininya, ini mudah untuk diedit. Nah, ini kan hampir sama kan, mudah untuk diedit. Ini H3 mudah untuk diedit ya, ini di kopas juga buat kamu. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, kemudian di sini juga ada terintegrasi. Nah, ini kita ubah pelan-pelan ya. Integrasi yang ini edit mudah. Nah, ini ekspor. Oke, yang ini kita terintegrasi. Kita cari image-nya, namanya terintegrasi. Integrasi stok apa ya, itu gambar terintegrasi ya. Bentar, belum bukannya kan itu. Coba integrasi kita lihat terintegrasi logonya. Terintegrasi itu ini integrasi, namanya integrasi. Integrasi SVG. Nah, ini edit mudah. Edit mudah itu pakai ini, edit mudah. Edit mudah, kemudian ekspor. Kita coba. Nah, udah jadi. Apa yang kurang? Ini jaraknya berapa? Coba kita hitung. Coba kita hitung kira-kira jaraknya berapa ini. 100 berarti ini sekarang ini jaraknya berapa? Kreator jaraknya cuma berapa ini? Marginnya 60, berarti butuh sekitar 100 ya. Oke, yang kreator kita buat 100 ya. Nah, seperti ini. Oke, yang bagian kreator sudah selesai. Kita tinggal ubah lagi yang ini, plugin editor video. Plugin editor video ya. Selanjutnya, karena itu tampilannya hampir sama-sama yang asetan terbatas, kita tinggal kopas saja ya. Tinggal kopas yang ini. Kemudian ditaruh di mana? Ke sini ya. Ini kita kasih nama apa ini? Plugin editor video. Plugin editor video. Plugin editor video. Ininya kosongnya coba titel. Jadi seperti ini. Nah,
ya gambarnya pasti kacau ya, karena wajar seperti itu. Plugin editor video ini hampir sama kayak aset tak terbatas. Kita kopas saja semuanya. Oh, ditutup lawangnya. Ono apa mereka? Kita kopas plugin editor video. Plugin editor video. Nah, seperti ini, tapi kacau ya. Si kacau, kira-kira apa yang belum benerin lagi? Partikel poin juga aset tak terbatas. Oh, ini yang belum. Ini plugin editor video. Oke, kita refresh. Nah, oke, udah sama, tinggal kita ganti image-nya. Image-nya plugin editor video itu apa namanya? Ini plugin group 2 kali. Kita ganti plugin group 2 kali. Kita refresh. Oke, sudah jadi. Kita ganti judulnya dengan plugin editor video. Plugin editor video. Ininya, image-nya plugin editor video. Ini. Coba kita lihat. Nah, udah jadi. Mudah penginstalan. Kemudian teksnya, rasakan pengalaman. Nah, seperti ini ya. Rasakan pengalaman. Ini ganti teks pencarian dan unduhan. Template yang selalu update. Berkreasi. Kita coba. Nah, pencarian, kita lewat ininya pencarian. Ikonnya ganti pencarian template. Nah, ini berkreasi. Jadi buat kalian yang buat seperti ini, sebisa mungkin gunakan icon, penamaan iconnya menggunakan kata-kata yang seperti teks yang setelahnya ya. Jadi untuk mempermudah sih sebenarnya. Pencarian template yang selalu update sudah, berkreasi sudah. Oke, ini sudah. Untuk bagian plugin editor video sudah. Selanjutnya kita lanjut ke bagian bisnis. Nah, bisnis ini kan sama kayak yang di kreator. Jadi sama kayak yang di kreator. Jadi kita bisa ubah bisnis ya di sini ya. Bisnis ini sama yang kayak yang di kreator. Jadi kita cek yang di bagian kreator. Tinggal ini kita akan ganti dengan bisnis. Nih bisnis nih. Kelasnya bisnis. Udah, kita kopas juga yang bagian ini, bagian kreator kita kopas, kemudian kita kasih nama kelasnya menjadi bisnis. Coba kita cek. Oke, ya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita ubah teksnya, ini bisnis.
bisnis, yang ini juga kita ubah jadi bisnis. Coba kita ubah. Oke, udah berubah. Ininya kita ubah hemat bagi ini, hemat dengan menggunakan Envato. Coba ini. Dengan ini kok belum ya, dengan menggunakan Envato. Nah, seperti ini kita refresh. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini keuntungan berkali lipat, kita ubah. Ini hemat waktu. Kemudian stok aset tidak terbatas. Kemudian di sini kan ini grup kreator grup 2, ini kita ubah jadi bisnis grup 2X. Oke, sudah berubah. Selanjutnya adalah apa yang berubah? Oh, ini belum berubah. Ikonnya keuntungan. Ini keuntungan hemat waktu. Stok aset, kita refresh. Oke, sudah berubah. Seperti itu. Ini video sudah, bagian ini juga sudah semua. Kita lanjut ke bagian ini ya, bagian yang agak unik ini. Jadi ada pembatas yang agak bergelombang. Ini pakai image ya, ini di bawah juga pakai image. Untuk yang bagian ini bakal kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu video yang part 2 ya. Untuk video kali ini saya cukupkan segini dulu. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jika kalian suka, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, bisa dislike. Kalau kalian ada yang ditanyakan, bisa komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.